Aku Reno. Aku baru lulus dari SMK, tapi ijazah itu belum sempat aku gunakan. Bukan karena aku nggak mau kerja, tapi karena aku tahu buat anak sepertiku, ijazah seringkali cuma jadi pengisi map plastik di bawah bantal. Hidupku bukan tentang mimpi, tapi tentang bagaimana cara untuk bertahan. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Adikku, Lucy, nggak sekolah. Bukan karena dia bodoh, tapi karena keluargaku yang terlalu miskin. Bahkan untuk memiliki mimpi pun tidak bisa. Di pikiran kami hanya sekedar bagaimana cara makan hari ini. Bapakku, seorang tukang parkir di warung kopi kecil pinggir jalan. Ibuku, jadi pembantu dari rumah ke rumah. Dan aku, begitu lulus sekolah, langsung pegang wajan, berjualan gorengan keliling. Modalnya dari mana? Modalnya dari tabungan kecil yang kukumpulkan selama 2 tahun. Hasil dari uang jajan yang kutolak, uang lebaran yang gak pernah kugunakan. Aku percaya, kalau aku kerja keras, daganganku pasti laku. Tapi, ternyata hidup gak semurah minyak goreng curah. Hari pertama aku jualan, keliling dari ujung kampung ke pasar, dari pasar ke sekolah-sekolah. Hasilnya, cuma 10 gorengan yang laku. Lanjut hari kedua, hanya 5 gorengan yang laku. Dan hari ketiga, lebih buruk karena tidak ada yang membelinya. Aku pulang dengan bau minyak tengik di badan, dan plastik penuh gorengan dingin. Ibuku cuma bisa diam. Aku lihat matanya berkaca-kaca, tapi dia tetap menyodorkan piring, menyuruhku makan gorengan itu. Gak apa-apa, Ren. Mungkin belum rezekinya. Tapi aku tahu, itu bukan soal rezeki. Itu soal nasib-nasib kami. Yang seperti diikat tali takdir, kencang dan gak pernah longgar seakan dunia membenci kami. Malam itu aku duduk di warung kopi bareng temanku Diki dan Anjas. Kami bertiga sama-sama lulus SMK, tapi cuman aku yang langsung banting tulang. Mereka masih leha-leha, ngerokok sambil ngeluh hidup. Ren, kalau dagangan lo gak laku-laku juga, mendingan ikut saran gua aja, kata Anjas sambil menyulut rokok. Aku melirik dia pelan. Emang apa saran lo? Dia ketawa kecil tapi matanya serius. Ada caranya biar laris. Dijamin, abis ini lo bisa beli gerobak sendiri. Aku nyengir sini, apaan? Lo punya ilmu pelet gorengan? Diki langsung ngikut aku. Serius, Ren. Lo tahu nggak? Ada satu cara biar usaha lo laku keras, tapi bukan buat orang sembarangan. Aku diam. Tiba-tiba angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan warung kopi itu jadi lebih sepi dari biasanya. Anjas mendekat. Bisikannya pelan, tapi dingin. Kemarin gue diajak orang. Dia bilang, kalau kita mau laku dagangan, ada satu syarat, satu ritual, dan lo tahu siapa yang ngajarin gue. Aku menggeleng, dia mendekat lagi. Dita, anak cewek yang meninggal 3 bulan lalu, yang katanya bunuh diri karena diputusin cowoknya. Darahku langsung turun. Aku kenal Dita, cewek cantik dari kampung sebelah. Dia mati, katanya gantung diri. Tapi, waktu jenazahnya dimandikan, warga bilang ada yang aneh. Tali pocongnya gak bisa dikencangkan. Berkali-kali diikat, berkali-kali pula longgar. Ada yang bilang arwah Dita gak tenang. Anjas membuang asap rokoknya ke udara. Anjas menatapku. Yuk, kita ambil tali pocongnya. Diki langsung berdiri. Lo gila, Jas. Tapi Anjas tetap duduk. Wajahnya serius. Dia menatapku. Ren, lo mau hidup begini terus? Ngelihat ibu lo kerja sampai kena syaraf kejepit? Ngelihat Lucy nggak bisa sekolah? Aku nggak jawab. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa ditatap dari kejauhan. Seolah ada seseorang yang mendengar semua percakapan kami. Dan entah kenapa, aku merasa merinding. Karena saat aku pulang, langkah kakiku terasa berat dan di ujung gang rumahku, aku melihatnya, sosok perempuan, bajunya putih lusuh. Rambutnya panjang menutupi wajah. Dia berdiri diam tepat di bawah tiang listrik yang redup. Aku berhenti melangkah.
Suaraku tercekat, tanganku dingin, dan saat dia menoleh, aku tahu itu Dita. Bukan Dita yang dulu aku kenal di sekolah. Ini Dita yang matanya merah dan bibirnya yang tersenyum lebar sambil memiringkan kepala ke arahku. Dan yang paling menyeramkan, di tangannya dia menggenggam tali panjang, kotor dan basah, tali pocongnya sendiri. Lalu aku lari sambil menahan nafas yang terengah-engah menuju rumah. Malam itu, aku sampai di rumah dengan jantung berdebar-debar karena lari ketakutan. Bukan cuma tubuhku yang capek, tapi juga pikiranku yang nyaris pecah. Begitu masuk ke rumah kontrakan kecil berukuran 3 kali 4 meter itu, aku langsung lihat bapakku duduk diam di pojok, bersandar di dinding yang catnya sudah mengelupas. Wajahnya pucat, matanya kosong dan tangannya bergetar kecil. Ibuku duduk di tikar robek sambil memeluk Lucy, yang perutnya sudah berbunyi sejak sore. Aku tahu, mereka lapar sama sepertiku. Tapi mereka lebih memilih diam, pura-pura kuat. Demi aku membuka kantong plastik. Isinya cuma satu, sebungkus mie instan kuah. Mie murah, yang dibeli dari recehan terakhir di sakuku. Aku masak mie itu dengan air seadanya, lalu menuangkannya ke dalam satu mangkuk kecil, tanpa topping, tanpa telur, cuma mie dan kuah bening. Kami duduk mengelilinginya, 4 orang, 1 mangkuk, bergantian menyuap, sambil pura-pura kenyang dan bercanda sedikit. Ayah udah makan tadi di warung, kata bapakku pelan. Aku tahu dia bohong, karena aku lihat sendiri. Perutnya kempes dan bibirnya pecah-pecah. Ibu juga tadi dikasih nasi sama majikan, tambah ibuku sambil tersenyum kecil. Tapi suaranya gemetar dan matanya berkaca-kaca. Lucy yang paling kecil hanya mengangguk. Dia makan paling banyak, dan aku biarkan karena dia masih anak-anak. Dia belum harus tahu betapa menyiksanya dunia. Malam itu, aku tidur dengan perut setengah kosong. Tapi lebih dari itu, hatiku sesak. Aku menatap langit-langit yang retak. Pikiranku terus berputar. Aku ingat kata-kata Anjas tentang Dita, tentang tali pocong, tentang rejeki yang datang dari jalan yang tidak biasa. Aku tahu itu gila. Aku tahu itu salah. Tapi, kalau bukan aku yang mengorbankan diri, siapa lagi? Keesokan harinya aku menemui Anjas. Malamnya, kami membawa sekop menuju makam Dita. Kuburan itu ada di belakang masjid tua. Tanahnya masih basah, nisannya masih bersih. Dan malam itu, bulan nyaris tidak tampak. Kami berdua berdiri di depan makam itu, tanpa suara. Angin malam berembus pelan, membawa bau tanah dan kembang yang belum layu. "Lo yakin, Ren?" bisik Anjas. Aku mengangguk pelan. Tanganku menggenggam sekop dengan kuat. "Udah gas saja. Buruan gak usah banyak mikir," tambahnya. Dan aku mulai menggali sekop pertama, tanahnya masih ringan. Sekop kedua, udara mulai berubah. Sekop ketiga, entah kenapa bulu kuduku berdiri semua. Anjas membantuku, tapi aku yang menggali paling banyak. 1 jam, 2 jam, keringatku dingin. Tapi aku terus menggali sampai sekopku membentur kayu. Kayu itu adalah peti mati Dita. Aku menelan ludah, tanganku gemetar. Tapi aku tahu, aku harus melakukannya demi ibu, demi bapak, demi Lucy. Dengan pelan, aku membuka peti kayu itu, dan di dalamnya aku melihat tubuh Dita masih utuh, dibalut kain kafan putih yang sudah mulai kecoklatan. Tangannya terlipat rapi, dan di ujung kakinya, tali pocong itu masih terikat. Aku meraih tali itu perlahan, dan saat tanganku menyentuhnya, angin kencang berhembus dari arah belakang, tapi tidak ada pepohonan, tidak ada sumber angin. Dan kemudian, kain kafannya terbuka sedikit, wajah Dita muncul. Matanya melotot, bibirnya tersenyum lebar, tapi lebih lebar dari manusia pada umumnya. Itu senyum yang menakutkan, wajahnya pucat, matanya merah, dan dia menatapku langsung. Aku membeku, sekop jatuh dari tanganku.
Tanganku gemetar, Anjas terdiam. Matanya membelalak, "Ayo lari." "Ren," teriak Anjas. Tapi aku tidak bisa bergerak, karena dari balik makam, dari antara bayangan pohon, aku melihat mereka. Makhluk-makhluk tinggi, hitam, kurus dan tak berbentuk jelas. Mereka berdiri, diam, menonton, mengelilingi kami. Bukan manusia, tapi bukan juga hantu biasa. Aku menjerit dalam hati, lalu tubuhku bereaksi sendiri. Aku lari sekencang-kencangnya meninggalkan kuburan itu. Meninggalkan tali pocong yang sudah kuambil, meninggalkan sekop, meninggalkan Anjas. Aku hanya ingin selamat sambil membawa tali pocong Dita. Dan malam itu, satu kampung geger. Pagi harinya berita itu tersebar. Kuburan Dita dibongkar orang. Orang-orang heboh, ibu-ibu mulai berbisik kecil, warga marah. Dan yang paling murka adalah keluarga Dita. Ibunya jatuh pingsan. Ayahnya bersumpah akan mencari siapa pelakunya. Tapi yang paling menakutkan, bukan kemarahan manusia, melainkan bisikan-bisikan aneh yang terus aku dengar sejak malam itu. Setelah kejadian itu, aku hampir tidak bisa tidur setiap malam. Bayangan wajah Dita yang melotot dan tersenyum terus menghantui pikiranku. Tapi aku tahu, aku tidak bisa menyerah. Aku harus tetap hidup. Keluargaku butuh aku. Aku memandang ponsel bututku yang retak layarnya. Satu-satunya benda berharga yang kupunya. Tanpa banyak pikir, aku jual ponsel itu. Laku Rp500.000. Uang itu, aku gunakan untuk beli bahan baku gorengan seadanya. Tepung, minyak, tahu, tempe, bakwan. Tapi kali ini, ada satu hal yang berbeda. Sebelum mengaduk tepung gorengan itu, aku merendam tali pocong Dita ke dalam adonan tepung. Tangan ini gemetar. Tapi aku tetap melakukannya, sambil berbicara dalam hati semoga daganganku laku besok. Pagi itu, aku berkeliling seperti biasa, dorong gerobak butut yang rodanya nyaris copot. Terus berjalan, keliling kampung. Awalnya aku pesimis, siapa juga yang mau beli? Tapi, baru 5 menit berjalan, seorang ibu berhenti dan memborong semua gorengan yang kubawa. Semua habis tanpa sisa. Aku tertegun. Tanganku gemetar menerima uangnya. Dan di saat itu, aku sadar ada sesuatu yang bekerja di balik ini semua. Aku ulangi besoknya. Kali ini aku buat lebih banyak. Dan lagi-lagi, habis. Minggu berau, setiap hari aku menggandakan jumlah gorenganku. Setiap hari habis tak bersisa. Setiap hari uangku terus bertambah. Dari 500.000 menjadi 1 juta, dari 1 juta menjadi 5 juta, dari 5 juta hingga 10 juta rupiah. Dalam waktu seminggu, tapi semua itu tidak datang tanpa gratis. Setiap malam, wajah Dita terus datang di mimpiku. Berdiri di pojok kamar, menatapku dengan mata kosong dan bibir menyeringai. Kadang dia berdiri di samping kasurku, kadang dia duduk di meja makanku, kadang dia hanya berbisik, "Reno." Suara itu dingin mengendap di telinga, membuatku sering terbangun dengan nafas terengah-engah, banjir keringat, walaupun udara malam sangat dingin. Tidak hanya itu, kadang saat aku berjalan sendirian, aku melihat bayangan hitam di pojok jalan. Kadang di balik pohon, kadang di jendela rumah kosong. Tapi aku tahan semua itu, karena aku lebih takut kalau keluargaku kelaparan. Melihat bapakku bisa tersenyum lagi, melihat ibuku bisa tidur lebih nyenyak, melihat Lucy makan sampai kenyang. Itu semua membuat semua rasa takutku sedikit lebih ringan. Karena itu, aku berani mengambil langkah lebih besar. Dengan uang 10 juta di tangan, aku membeli sebuah gerobak baru. Bukan untuk jualan gorengan lagi, tapi jualan bakso. Aku beri nama gerobak itu dengan tangan gemetar. Bakso kuah enak. Sebelum kuah bakso kusajikan, seperti biasa, aku rendam ujung tali pocong Dita ke dalam panci kuah. Lalu, aku mulai berkeliling. Dan benar saja, hari pertama jualan, semua bakso ludes, penuh antrean. Orang-orang dari kampung sebelah pun datang. Aku terkejut.
Aku pikir ini adalah jawaban atas semua doaku selama ini. Hari demi hari, keuntunganku semakin banyak. Aku bahkan mulai berpikir membuka cabang. Tapi, desas-desus itu mulai terdengar. Tetanggaku mulai curiga. Reno tuh kok cepet banget berkembangnya ya. Aneh, dulu mah miskin, sekarang kayak mendadak. Dan puncaknya, satu sore seorang tetangga membelikan bakso dariku untuk anak balitanya. Saat anak kecil itu mengunyah bakso itu, tiba-tiba dia memandang ibunya dengan wajah polos dan berkata, "Bu, kok ada ulat sih?" Semua yang dengar langsung bingung. Ibunya memandang bakso itu dengan mata membelalak. Dan katanya, dia melihat sekelebat bayangan hitam di dalam kuah baksonya. Berita itu cepat menyebar, gosip beredar. Orang-orang mulai bisik-bisik, Reno pakai pesugihan. Baksonya dikasih sesuatu. Anaknya Bu Risa bisa lihat setan katanya. Aku yang mendengar semua itu hanya bisa terdiam dengan tangan dingin menggenggam uang hasil dagangan hari itu. Dalam hatiku, aku bertanya-tanya, apakah harga yang harus aku bayar baru saja dimulai? Saat semua gosip itu beredar liar di kampung, orang tuaku tetap berdiri di belakangku. Mereka tidak pernah ragu sedikit pun tentang aku. Aku yakin Reno nggak aneh-aneh, kata ibuku sambil menepuk-nepuk bahuku. Di matanya, aku tetap anak laki-laki kecilnya yang pernah menangis karena jatuh dari sepeda. Anak yang diajarkannya untuk selalu jujur. Anak yang dia besarkan dengan susah payah. Ayahku juga mengangguk tegas, udahlah Ren. Nggak usah pikirin omongan orang. Itu cuman iri. Semakin tinggi pohon, semakin besar angin yang menerpanya. Kata-kata ibu dan bapak seperti pelukan hangat di tengah malam yang dingin. Aku tersenyum, mengangguk kecil, berpura-pura kuat di depan mereka. Tapi dalam hati, rasa bersalah itu menggerogoti pelan-pelan. Karena aku tahu, semua bisikan kampung itu benar. Aku memang menggunakan sesuatu yang tidak seharusnya kugunakan. Tapi, aku menolak tenggelam dalam rasa bersalah itu. Aku tetap berdagang, tetap membuat bakso, tetap mencelupkan tali pocong Dita ke dalam kuah adonan. Bisnisku makin besar. Aku berhasil menyewa sebuah toko untuk jualan bakso dengan nama yang sama, Bakso Kuah Enak. Baru 1 hari buka, orang-orang berbondong-bondong datang. Toko kecil itu penuh sesak. Antrian mengular sampai keluar. Usahaku meledak. Dalam hitungan bulan, aku tidak hanya membuka 1 toko, tapi 2 cabang sekaligus. Orang tuaku berhenti bekerja. Tidak perlu lagi bapakku kepanasan jadi tukang parkir. Tidak perlu lagi ibuku pulang malam dari rumah majikan. Sekarang, mereka membantu di tokoku, melayani pelanggan dengan wajah cerah, tertawa bahagia, seperti tidak ada lagi beban hidup. Tapi, di balik semua itu ada yang janggal. Setiap kali membuat adonan bakso, aku tidak pernah membiarkan bapak atau ibuku ikut membantu. Aku selalu bilang, biar aku saja Pak Bu, nggak enak nyuruh-nyuruh. Padahal, aku takut mereka tahu. Aku takut mereka lihat apa yang kulakukan. Merendam tali pocong itu ke dalam adonan. Ayahku sempat curiga. Aku tahu dari sorot matanya, dari caranya menghela napas panjang setiap melihatku sibuk sendiri di dapur. Tapi, beliau menepis semua pikiran buruknya. Mungkin karena dia terlalu ingin percaya bahwa anaknya ini benar-benar berhasil dengan cara bersih. Sementara di sisi lain, Anjas, teman lamaku, orang yang pertama kali mengajakku melakukan ini, perlahan berubah. Dia tidak pernah lagi nongkrong di warung kopi, tidak pernah lagi bercanda di pinggir jalan. Anjas menjadi pendiam, berjalan dengan kepala tertunduk, matanya kosong. Orang-orang bilang dia seperti orang stres. Ada yang melihatnya berbicara sendiri sambil berjalan. Ada yang mendengar dia menjerit-jerit ketakutan di malam hari. Konon siwa Anjas dihantui oleh Dita, lebih parah dari yang aku alami. Tapi aku sibuk dengan kebahagiaan yang sekarang kupunya. Karena bukan hanya sukses,
Aku bahkan bisa membeli mobil. Aku bisa membelikan rumah baru untuk orang tuaku. Sebuah rumah sederhana tapi jauh lebih layak daripada gubuk reyot kami dulu. Aku merasa akhirnya aku bisa membalas semua kebaikan mereka. Tapi kesenangan itu selalu dibayangi oleh sosok Dita. Setiap malam, dia datang. Tidak lagi sebagai bayangan di mimpi, tapi nyata, berwujud utuh dengan gaun putih lusuh, rambut panjang berantakan, mata kosong yang melotot, dan bibir pucat yang terus tersenyum aneh. Kadang dia berdiri di depan pintu kamarku, kadang dia bergelantungan di langit-langit toko, kadang dia berjongkok di sudut dapur, tepat di atas ember adonan bakso. Setiap kali aku mencoba memejamkan mata, aku bisa merasakan napas dinginnya di dekat telingaku, membisikkan sesuatu yang tak pernah benar-benar bisa kupahami. Tapi aku tahu, Dita tidak akan membiarkanku tenang, dan aku sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Usaha bakso milikku makin hari makin ramai, bahkan kini bukan cuma warga kampung saja yang datang, tapi ada tamu istimewa, seorang food vlogger, selebriti kecil dari dunia maya yang punya ratusan ribu pengikut, datang ke toko kecilku. Dia datang dengan tim kecilnya, membawa kamera besar, senyum sumringah, dan semangat tinggi untuk mencicipi bakso yang katanya paling enak sekabupaten. "Aku mau bantu promosi, Mas Reno," katanya sambil tertawa ramah. "Baksonya udah viral banget ini di TikTok sama YouTube." Aku mengangguk meski hatiku terasa berdebar aneh, tapi aku tetap tersenyum, karena peluang ini terlalu besar untuk dilewatkan. Mereka pun duduk, mencicipi, mengambil gambar dari segala sudut. Saat kuah bakso itu menyentuh lidah mereka, mereka terdiam sejenak, lalu meledak dalam pujian. "Enak banget, Mas. Gila, ini levelnya beda," kata si food vlogger, diikuti anggukan puas dari semua timnya. Tapi, di antara tawa dan pujian itu, ada satu hal yang sempat mereka tanyakan. "Mbak, Mas, ini boleh dibungkus nggak? Biar kita bawa pulang buat keluarga di rumah." Aku langsung menahan napas. Wajahku menegang sejenak, tapi aku cepat mengendalikan ekspresi. "Maaf, di sini tidak bisa take away." Jawabku setenang mungkin. Food vlogger itu sempat tampak heran, tapi aku buru-buru menambahkan alasan. "Ini demi menjaga kualitas rasa, Mas. Kalau dibawa pulang takutnya udah nggak enak." Mereka akhirnya mengangguk, menerima jawabanku tanpa banyak curiga. Video mereka tetap tayang, penuh pujian, tapi di kolom komentar ada satu komentar yang menggemparkan. Itu pakai pesugihan. Kalau baksonya keluar dari toko, rasanya langsung berubah jadi basi. Komentar itu viral, menyebar seperti api di padang ilalang. Wartawan mulai berdatangan, food vlogger lain ikut penasaran. Mereka ingin membuktikan, mereka ingin mencari tahu. Kenapa bakso seenak itu tidak boleh dibawa pulang? Aku tetap menjawab sama kepada mereka, untuk menjaga kualitas rasa. Tapi desakan demi desakan semakin menguat. Ada pelanggan yang memohon-mohon, bahkan ada yang berjanji takkan komplain, walau rasanya berubah. Mereka cuma ingin membungkus untuk keluarganya. Tapi aku tetap tegas, tidak ada satupun bakso yang keluar dari toko ini. Bahkan karyawan-karyawanku, saat ditanya wartawan, mereka juga tidak bisa memberikan jawaban jelas. Karena dari awal, saat mereka melamar kerja, aku sudah membuat satu aturan mutlak. Ikuti semua aturan toko, termasuk larangan membungkus makanan. Semua resep, adonan, kuah, setiap pagi aku yang bawa sendiri dari rumah, menggunakan mobil. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya kucampurkan di dalamnya. Semua tetap berjalan lancar. Usahaku tetap melesat naik. Tapi, di saat yang sama, musibah menghantam keluarga kecilku. Adikku, Lucy, tiba-tiba jatuh sakit parah. Kami membawanya ke rumah sakit dengan panik. Semua tabungan yang kukumpulkan habis untuk membayar pemeriksaan. Namun dokter menggelengkan kepala. "Hasilnya normal, Pak, Bu. Tidak ada masalah medis apapun," katanya bingung.
Tapi Lucy tetap terbaring tak sadarkan diri. Tubuhnya lemas, matanya tertutup, seolah rohnya ditahan entah di mana. Di tengah kepanikan itu, malam harinya, saat aku duduk sendirian di kamar rumah sakit, aku mendengar bisikan lirih, sangat pelan, tapi jelas, suara perempuan. Ini tumbal pertamamu, Reno. Setiap tahun satu orang yang kau cintai akan pergi. Sampai akhirnya, kau sendiri menjadi milikku. Itu suara Dita. Nafasku tercekat, darahku membeku. Aku gemetar, sakit seperti ditikam dari dalam dada. Barulah aku sadar, harga yang harus kubayar tidak hanya sekadar rasa bersalah. Ternyata, Dita bukanlah meninggal karena diputuskan pacarnya, melainkan di masa hidupnya, dia mengikuti aliran sesat, ajaran gelap yang dia dapat dari YouTube. Ajaran yang membuat arwahnya terikat dunia dan membuat tali pocongnya tak pernah bisa diikat sempurna. Aku telah mencuri sesuatu yang terkutuk. Dalam keputusasaan, aku pergi ke kuburan Dita, berlutut di depan makamnya, memohon, meminta ampun. Air mata jatuh deras dari mataku. Dita, tolong, jangan ambil adikku. Ambil aku saja, jangan mereka. Aku mohon. Tapi, kuburan itu hanya diam. Hening, menyisakan dinginnya malam yang menusuk ke tulang. Lucy, tetap terbaring koma di rumah sakit, ditemani suara mesin monitor yang berdetak pelan. Sementara itu, di toko, sebuah rumor lain mulai beredar. Orang-orang bilang, mereka yang makan bakso kuah enak, mulai mengalami sakit perut, keracunan, bahkan ada yang muntah ulat. Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup untuk menimbulkan kegelisahan. Beberapa orang datang mengamuk ke toko, menuduhku memakai daging busuk. Tapi, semuanya bisa kutangani. Dengan satu cara kotor, aku memberikan mereka uang sebagai ganti rugi. Uang tutup mulut mereka menerimanya, menutup mulut mereka rapat-rapat. Toko tetap berjalan, pelanggan tetap berdatangan. Tapi di balik itu, aku tahu, satu persatu, kehidupanku akan direnggut. Malam itu, di sebuah sudut kampung yang mulai gelisah, Anjas temanku yang dulu ikut mengambil tali pocong Dita, akhirnya tak kuat lagi menanggung beban. Dengan wajah pucat, mata kosong, tubuh gemetar, dia memanggil kedua orang tuanya. Di ruang tamu kecil itu, Anjas duduk bersila, membungkuk seperti anak kecil yang ketakutan. Aku ikut, Pak. Aku ikut Reno waktu ambil tali pocong Dita. Suara Anjas nyaris berbisik, tercekat isak. Orang tuanya terkejut, wajah mereka pucat. Tanpa menunggu lama, mereka langsung melaporkan pengakuan itu kepada kepala kampung. Dan, seperti api yang membakar ladang kering, berita itu menyebar dengan cepat. Geger, seluruh kampung gempar. Desas-desus tentang hilangnya tali pocong Dita yang selama ini hanya bisik-bisik, kini menjadi kenyataan. Ternyata, selama ini, banyak warga kampung yang sering diganggu sosok perempuan seperti pocong mengenakan kain kafan yang mendekat sambil tersenyum aneh. Mereka yang bahkan tidak pernah mengenal Dita dengan dekat pun mengaku pernah melihat sosok itu di ladang, di kebun, bahkan di pinggir sumur tua. Satu persatu, cerita-cerita mistis itu bermunculan. Malam-malam penuh teriakan, bayangan putih melayang, suara tangisan. Semua bermuara pada satu nama, Dita. Akhirnya warga pun sepakat. Mereka memanggil seorang ustaz ternama, seorang ahli ruqyah yang sudah biasa menangani kasus-kasus berat. Di saat yang sama, amarah warga sudah membuncah. Mereka bergerombol, berkumpul di depan rumahku. Rumah mewah yang dulunya penuh kebanggaan, kini menjadi sasaran caci maki. Mereka berteriak, membawa spanduk, mengacungkan tangan ke udara. Reno pesugihan, bakso dari tali pocong. Keluarkan Reno. Rumah ini harus dibakar. Bahkan belasan wartawan ikut menyorotkan kamera ke arah rumah kami. Lampu-lampu kamera menyilaukan,
Suara mikrofon berlomba-lomba mencari sensasi. Di dalam rumah, aku, ayah, dan ibu hanya bisa duduk diam di ruang tamu. Semua kata terasa mati di tenggorokan. Ibu menatapku, matanya basah, tangannya gemetar memegang rosario kecil yang selalu dia bawa. Ayah menggenggam erat lututnya, rahangnya mengeras menahan marah. "Apa itu benar, Reno?" tanya ayah, suaranya serak, hampir bergetar. Aku tak mampu menghindar lagi. Dengan kepala tertunduk, air mataku jatuh satu persatu. "Iya, Pak. Iya, Bu. Aku pakai tali pocong Dita buat jualan," ucapku di antara isa. Aku mendengar suara tubuh ibuku jatuh terduduk ke lantai. Tangisnya pecah. Parau menggetarkan seluruh isi rumah. Ayahku menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangis yang selama ini kutahan meledak bersamaan. "Apa yang kamu lakukan, Reno? Kamu sudah mengorbankan semua demi uang," ucap ayah pelan. Aku bisa berkata apa-apa. Aku hanya menangis memohon ampun seperti anak kecil yang ketakutan. Tiba-tiba, dering telepon rumah mengagetkan kami. Semua membeku. Ayah yang masih bergetar meraih gagang telepon dengan tangan gemetar. "Halo." Hening beberapa detik lalu sebuah jeritan pilu keluar dari mulut ayah. Kami semua terlonjak. Aku berlari menghampirinya melihat wajah ayahku yang pucat seperti mayat. Dia menatapku, matanya penuh air mata dan suaranya hampir tak terdengar saat dia berbisik. Lucy udah meninggal, Reno." Dunia serasa runtuh, lututku lemas. Aku jatuh bersimpuh di lantai. Menjerit sekeras-kerasnya, memanggil-manggil nama adikku yang kini sudah tiada. Semua ini karena aku. Semua ini karena keserakahan dan kebodohanku. Aku menangis memeluk kaki ayah dan ibuku. "Ampuni aku, Pak. Bu, aku udah bunuh adikku sendiri." Ibu hanya bisa menangis histeris. Ayah hanya bisa duduk membisu, menatap kosong ke arah dinding. Sementara di luar rumah, teriakan warga makin keras, caci maki menggelegar seperti badai. Dan di antara semua suara itu, aku mendengar satu suara lagi. Suara tawa kecil, pelan, dari sudut gelap rumah. Suara Dita. "Satu sudah. Masih banyak yang akan kuambil." Malam itu, saat amarah warga semakin tak terbendung, akhirnya kepala kampung datang bersama seorang ustaz tua yang wajahnya teduh namun berwibawa. Dengan suara tenang namun tegas, kepala kampung meminta semua warga untuk menahan diri. "Tenang, kita akan selesaikan ini dengan cara yang benar," ujar beliau. Beberapa warga masih menggerutu, tapi perlahan suasana mulai mereda. Sekuriti rumah Reno segera membuka gerbang, membiarkan ustaz dan kepala kampung masuk ke dalam. Di ruang tamu yang suram itu, aku duduk bersama ayah dan ibu, yang wajahnya sudah tak lagi seperti manusia biasa. Mereka hanya menatap kosong ke lantai, jiwa mereka seolah sudah patah. Dengan suara lirih, aku menceritakan segalanya kepada Pak Ustaz, tentang keserakahan, tentang kesepakatan gelap, tentang tali pocong itu. Pak Ustaz mengangguk pelan. Tanpa banyak tanya, beliau meminta agar tali pocong itu segera dibawa ke hadapannya. Dengan tangan gemetar, aku menyeret koper kecil berwarna hitam ke ruang tamu. Begitu koper itu dibuka, bau busuk, seperti bangkai yang membusuk berminggu-minggu langsung memenuhi ruangan. Tali pocong itu masih basah, masih berdenyut seolah hidup. Pak Ustaz mulai merapal doa-doa. Ayat-ayat suci bergema memenuhi seluruh rumah, mengusir hawa jahat yang selama ini bersarang. Dengan suara lantang, Pak Ustaz membakar tali pocong itu. Api menjilat tinggi, bau gosong dan jeritan memilukan terdengar. Jeritan yang bukan berasal dari manusia biasa. Itu suara Dita. Aku belum puas. Masih banyak yang harus kuperas dari Reno.
Suara itu menggema ke seluruh rumah, membuat bulu kuduk merinding, membuat langit-langit bergema seperti akan runtuh. Pak Ustaz terus membaca doa-doanya, tak sedikit pun berhenti. Keringat membasahi wajahnya, tapi matanya tetap tajam, penuh tekad. Akhirnya, dengan satu bacaan panjang yang memecah keheningan, suara Dita menjerit kesakitan. Dan lalu, hening, sunyi, seperti kematian yang baru saja lewat di hadapan kami. Pak Ustaz menutup koper hitam itu, menghela napas panjang, lalu keluar menemui para warga. Dengan nada hati-hati, beliau menjelaskan bahwa pesugihan itu telah dihancurkan, bahwa tidak semua detail perlu diketahui, karena ada dosa-dosa yang cukup hanya Allah yang mengetahuinya. Tapi yang pasti Reno sudah menyesali perbuatannya, dan dia berjanji menutup seluruh tokonya, menutup seluruh hidupnya yang penuh dosa. Pak Ustaz juga mengabarkan kepada warga bahwa adiknya Reno, Lucy, baru saja meninggal dunia. Suasana hening, hanya suara isak kecil yang terdengar di antara kerumunan. Tiba-tiba, dari tengah-tengah warga, seorang lelaki tua bersuara, "Apakah ini tumbal? Tumbal dari dosa Reno?" Pak Ustaz terdiam, tak mengiyakan tak pula menyangkal, hanya menunduk dalam-dalam, lalu beliau mengajak semua warga untuk bersama-sama mendoakan Dita, yang entah bagaimanapun, juga hanyalah korban kebodohan dan kesesatan, serta mendoakan Lucy, anak polos yang tak tahu apa-apa. Malam itu, warga kampung menyalakan lilin. Mereka mendoakan, memakamkan dengan hati yang berat, dan aku, Reno, hanya bisa menangis dari jauh, tak berani menatap satupun wajah mereka. Hidupku hancur. Tak butuh waktu lama, harta benda kami musnah, mobil dijual untuk bayar hutang, ruko disita bank, rumah besar yang dulu dibanggakan, sekarang lapuk, kosong, tak berpenghuni. Ayahku, ibuku, dan aku sendiri perlahan kehilangan akal. Kami berjalan di jalanan kampung, tertawa sendiri, berbicara dengan bayangan yang tak ada, menangis sambil memeluk dinding kosong. Bahkan Anjas, sahabatku yang ikut dalam dosa itu, juga mengalami nasib yang sama. Dia berjalan telanjang kaki setiap hari, berteriak memanggil-manggil nama Dita kampung ini. Tak lagi diteror, tak lagi ada suara tawa kuntilanak di malam hari, tak ada lagi bayangan pocong yang meloncat-loncat. Dita telah pergi, tapi luka, dosa, dan rasa bersalah akan tetap tinggal selamanya. Pada akhirnya, keserakahan membawa petaka. Dalam usaha mencari jalan pintas untuk kaya, Reno justru kehilangan segalanya. Harta, keluarga, bahkan kewarasannya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang tidak benar akan berakhir dengan kehancuran. Rezeki itu memang harus dicari dengan keringat dan kejujuran, bukan dengan menggadaikan jiwa, apalagi mengusik dunia yang seharusnya tidak kita ganggu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran bahwa tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan sejati. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor emosional lainnya. Sampai jumpa di malam berikutnya dengan kisah yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih nyata dari yang kau kira. Dan terakhir, jangan lupa matikan lampu.